bisa jadi ya harga minyak, harga Pertamax dan Pertamax itu akan turun. Bisa jadi sama gitu, tapi bisa juga sama. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya katakan, dugaan saya kenaikan harga yang sekarang pun tidak mencerminkan sebenarnya harga yang seharusnya. Hitungan saya mungkin sekitar 18-19 ribu, bahkan 20 ribu ya kalau mempertimbangkan nilai kurs yang juga mengalami perubahan ya dalam beberapa hari terakhir. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Pak Fabi lagi tadi untuk memastikan kalau Anda sendiri berarti lebih pro untuk tidak naik kah Pak Fabi? Tidak turunkah harga Pertamax agar kemudian B50-nya bisa lebih berjalan dengan lancar? Atau ada elemen-elemen seperti Prof. Iwa tadi, ada harus memenuhi 4 komponen tadi? Kalau menurut saya, kita kembali kepada peraturan ya mengenai harga jual bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU. Kalau menggunakan acuan harga MOPS, maka harga bulan Juli nanti itu adalah mengacu kepada harga MOPS rata-rata di bulan Juni, kemudian juga nilai tukar. Harusnya Ya, berapa tuh Pak Fabi kira-kira kisaran angkanya? Saya agak sukar memperkirakan nanti kira-kira rata-rata MOPS bulan Juni berapa. Ini kan masih baru pertengahan bulan ya. Iya. Tapi kemarin misalnya harga MOPS-nya itu setahu saya sampai di atas $100 per barrel. Kemudian kita lihat turun kan dalam beberapa 1 minggu terakhir tuh harganya turun dan sekarang udah mencapai di bawah $80 per barrel. Nah, seperti dikatakan oleh Prof. Iwa, kita masih belum tahu apakah nanti katakanlah dalam beberapa hari ke depan apakah harganya akan terus turun atau naik gitu ya. Sekali lagi harga minyak dunia ini tidak mudah untuk diperkirakan. Kenapa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi cukup banyak. Ya salah satunya kalau yang kita harus juga harus lihat adalah mungkin dalam jangka pendek karena tadinya kapal-kapal tanker yang tertahan di Selat Hormuz itu diperkirakan sekarang sudah mulai bisa untuk keluar dari Selat Hormuz dan memasok minyak sehingga pasokan minyak itu relatif lebih aman. Tetapi kita tahu juga dari berbagai pemberitaan yang ada bahwa untuk produksi minyak jangka panjang kemungkinan bisa jadi tidak seperti produksi sebelum perang. Kenapa? Karena banyak fasilitas minyak yang mengalami kerusakan. Nah, ini harus jadi perhatian juga ya sehingga harganya masih berfluktuasi. Oke. Tapi kalau kita lihat kalau pemerintah konsisten dengan menggunakan referensi dari peraturan Menteri SDM, maka sebenarnya bisa jadi ya harga minyak, harga Pertamax dan Pertamax itu akan turun. Bisa jadi sama gitu, tapi bisa juga sama. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya katakan, dugaan saya kenaikan harga yang sekarang pun tidak mencerminkan sebenarnya harga yang seharusnya. Hitungan saya mungkin sekitar 18-19 ribu, bahkan 20 ribu ya kalau mempertimbangkan nilai kurs yang juga mengalami perubahan ya dalam beberapa hari terakhir. Bisa saja harganya sama gitu untuk harga Pertamax dan Pertamax Plus kalau memang penurunan harga MOX-nya tidak signifikan untuk gasolin. Baik, saya ke Prof. Iwa lagi. Prof. Iwa, bagaimana memastikan model perhitungan yang ideal agar kemudian harga BBM non-subsidinya tetap terjangkau tetapi juga tidak mengorbankan daya tarik masyarakat untuk ekosistem mobil listrik? Mohon maaf, audionya belum terdengar, Prof. Iwa. Mohon maaf sekali lagi, tadi bagaimana Mbak? Iya, bagaimana sebenarnya model penghitungan yang ideal agar di satu sisi harga BBM non-subsidinya tetap terjangkau, tetapi juga tidak mengorbankan daya tarik masyarakat untuk ekosistem EV? Ya, begini, jadi pengertian ideal ini
seperti apa sih ya? Itu kan kalkulasinya tadi saya ada 4 variabel ya, 4 variabel yang saya sampaikan. Tentu itu adalah masing-masing punya bobotnya sehingga muncul angkanya. Nah, tapi sekarang ini saya sepakat dengan Pak Fabi bahwa ini gini, kita harus berpikirnya begini dulu. Naik kemarin itu terjadi secara naik perlahan sampai di atas $100. Kemudian turun dengan cepat ke 79, ya 75, 79. Nah ini kan turunnya hampir 50%, ya sangat cepat. Jadi hal yang begini menurut saya ini sesuatu yang tidak normal. Sehingga saya melihatnya angka itu, kayaknya saya berpikirnya angkanya itu adalah bahwa saya punya keyakinan karena situasi dunia ini belum baik-baik saja. Iya. Maka angka itu adalah kita patok tentu banyak proyeksi dan cara, tapi saya bukan ahlinya untuk memproyeksikan itu, bahwa di angka di atas saya malah lebih ini lagi Pak Walbi. Jadi kita harga itunya di angka 100 kalau saya berpikir. Jadi kita berpatokannya di situ. Itu angka aman. Pertama, keuntungan pertama adalah bahwa angka aman itu pertama kita harapkan bahwa dengan angka aman itu terjadi fluktuasi kita sudah siap. Ingat loh bahwa import itu bukan datang apa yang kita beli sekarang ini bukan berarti harga sekarang ini ketika kita beli transaksi maka minyak itu bisa jadi yang kita pakai itu bukan transaksi yang sekarang, transaksi yang 1-2 bulan yang lalu. Apalagi kalau tadi terus tadi kapal-kapal kita tertahan itu harga yang mana. Jadi ke sini tuh bukan formula, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan namanya formula yang ideal, tetapi 4 faktor itu menjadi pertimbangan. Oke. Ya, jadi saya memikir itu. Tapi bahwa tadi ada berpikir penurunan. Memang kalau kita melihat kondisi sekarang, gitu ya, bahwa dengan menurunkan harga BBM itu ada suatu psikologis sih bagi masyarakat bahwa karena komponen penting dalam transportasi dan logistik dan dampak transportasi logistik ada yang dampaknya ke aspek yang lain, maka memang secara cukup bijak sih kalau untuk menurunkan dengan batas tertentu. Tapi tadi patokannya harus tetap patokannya ada di jangan turunnya sesuai dengan apa yang tadi harga penurunannya yang begitu drastis. Kemudian juga kebayang nggak kalau harga pertamax turun, biaya operasi masyarakat dan dunia usaha dapat berkurang. Jadi ini memang ada keuntungan. Ini memang dilema, tetapi sekali lagi kita harus bijak. Sementara jangan sampai penurunan atau isu penurunan harga BBM ini mengakibatkan program B50 atau etanol 20, etanol buat bensin, B50 buat diesel atau solar, ini menjadi lamban lagi gitu. Sementara kita menuju ketahanan energi, kemandirian energi nasional. Jadi ini harus seiring. Di sini kalau tanya formulasinya itulah tadi banyak variabel yang harus yang kita masukkan. Berapa penurunannya dan berapa harga B50 itu gitu. Okay. Jadi saya sepakat dengan Pak Fabi, ini hati-hati loh nanti itu bahwa ketika harga BBM katakanlah solarnya turun gitu kemudian B50-nya melempem itu. Kalau kita ngomong B50 panjang lagi tuh. Oke, ada kita akan masuk, gitu. Prof Iwa, kita akan masuk coba ke bagaimana B50 ini. Kalau Anda sendiri melihatnya kebijakan 1 Juli, pemerintah sudah mengatakan kira-kira berapa penghematan yang akan bisa dilakukan, kemudian sudah melakukan uji coba. 1 Juli 2026, menurut Anda ini sudah waktu yang tepatkah atau masih terburu-buru, ada lagi yang belum dilakukan atau seperti apa Prof Iwa? Tidak, saya dengar bahwa B50 itu sudah diuji cobakan oleh pemerintah. Ya, sudah diujikan. Jadi, dan saya mendengar bahwa, mohon maaf saya belum baca laporannya, tapi mendengar bahwa B50 itu cukup baik untuk performa dari kendaraan. Tadi tidak merubah kendaraan. Nah, kemudian bahwa B5 itu mengapa penting kita tingkatkan? Ya tentu adalah bahwa ini saya sampaikan di awal dalam rangka langkah strategis menuju kemandirian energi. Jadi ada 50% biodiesel sawit dan 50% solar. Ini kan perimbangan yang sebelumnya program B35, B40. Ini di peningkatan. Nah kemudian juga ini kan
B350 dan B40 dianggap berhasil. B50 saya kira juga, saya yakin tadi sampaikan berhasil. Kemudian lagi adalah ingat bahwa dengan kita meningkatkan ini, kita mengurangi impor solar, kemudian menghemat devisa negara, lalu meningkatkan penggunaan energi terbarukan domestik. Nah, bayangkan kalau itu terjadi, bukan diuntungkan tuh dua hal. Pertama, kemandiriannya. Kedua adalah bahwa masyarakat di situ juga bisa jadi UMKM, koperasi, selain juga adalah bahwa yang mempunyai perkebunan sawit itu juga menikmati keuntungan, tetapi sektor masyarakat ekonominya juga terbantukan itu dengan pengembangan biodiesel. Jadi satu sisi menurunkan kebergantungan, satu sisi meningkat ekonomi dari sisi energi biodieselnya atau biofuelnya. Oke, Saya kira itu. baik.